Baik, sebelum kita memulai pelajaran, maka lebih baiknya kita memulai pelajaran ini dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Safri sudah berkenan memimpin doa. Untuk teman-teman dan anak-anak, pelajaran kita pada siang hari ini mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, gimana kabarnya kalian? Baik. Masih semangat belajar ya siang ini? Oke, buat kalian yang ngantuk bisa keluar sebentar cuci muka, atau kalau mau ngemil free ya, bebas silahkan. Minum boleh, makan. Oh, jajannya sudah habis. Oke, nanti ada kuis dan Ibu bawa sedikit snack kecil untuk Oke, sudah siap belajar? Siap ya? Oke. Kita masuk ke materi di semester 2 ini, yakni bentuk negara dan bentuk pemerintah. Oke, sebelum kita masuk ke definisi, ada yang tahu apa artinya sebuah negara itu? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Bisa angkat tangan. Negara mungkin suatu organisasi ya Bu ya? Ya, organisasi yang gimana Mbak Eni? Bu, Saya lupa. perkumpulan manusia-manusia Ya, yang dalam. organisasi menjadi sebuah sistem menjadi negara. Oke, betul. Jadi inti sebuah negara itu adalah sebuah kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu kelompok bernama pemerintah. Nah, pemerintah itu harus berdaulat, diakui oleh banyak negara juga. Dan tentu sebuah negara memiliki tujuannya masing-masing yang dinamakan tujuan nasional. Negara sendiri berasal dari kata stat, bahasa Inggris, stat, bahasa Belanda, dan etats, bahasa Prancis, dan nagari dalam bahasa Sanskerta, yang artinya semua itu adalah kondisi di mana telah tertera di definisi ini. Oke, selanjutnya kalian apakah tahu apa bentuk negara Indonesia? Yang tahu bisa angkat tangan. Bentuk negara, ya Mas Afri. Republik. Bentuk negara ya Mas, itu bentuk pemerintah. Kesatuan. Ya, kesatuan benar. Karena Mbak Reni benar, saya tahu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, benar. Jadi bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Kita pahami bersama, bentuk negara itu adalah struktur dan susunan lembaga pemerintah dalam suatu negara. Nah, khusus bentuk negara Indonesia ini adalah kesatuan. Lalu apa saja macam-macam bentuk negara? Bentuk negara itu ada dua. Yang pertama kesatuan, dan yang kedua adalah negara federasi atau yang dikenal juga dengan serikat. Negara kesatuan, kenapa dinamakan negara kesatuan? Karena dalam negara tersebut hanya memiliki satu pemimpin ya. Jadi seorang presiden dia menduduki juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu. Kalau negara federasi atau serikat dalam satu wilayah atau dalam satu negara itu dia terdiri dari beberapa negara bagian yang otonom. Nah, tiap-tiap negara bagian itu memiliki pemerintahnya sendiri. Jadi kalau Indonesia itu cuma ada satu presiden, walau pulaunya itu banyak, yang dinamakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semua perbedaan dari Sabang sampai Merauke itu disatukan oleh satu semboyan bernama apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu tertulis di mana? Di Kaki burung Garuda. Nah, oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai bentuk pemerintahan. Nah, apa itu bentuk pemerintahan? Bentuk pemerintahan itu adalah bagaimana suatu kekuasaan politik dijalankan dalam sebuah negara. Khusus negara Indonesia, bentuk pemerintahannya adalah republik. Republik sering diartikan sebagai demokrasi juga, tapi ini akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Oke, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pemerintahan yang lain. Yang pertama ada monarki. Jadi yang pertama ada bentuk pemerintahan monarki. Monarki berasal dari dua kata, yaitu monos dan arkein.
Monos berarti satu, arkein berarti kekuasaan, yang berarti monarki memiliki makna kekuasaan yang dipegang oleh satu orang saja. Nah, monarki ini disebut-sebut sebagai sistem tertua di dunia yang dipakai negara pertama kalinya di zaman dulu. Pewarisan kekuasaannya cenderung turun-temurun. Jadi ketika suatu raja memiliki keturunan akan diwariskan langsung kepada si anaknya. Tidak ada pemilu, tidak ada pemilu karena bentuk pemerintahnya monarki. Nah, biasanya negara monarki ini memiliki kekuasaan di setiap dinastinya, dan dinasti yang paling mampu memajukan suatu negara tersebut akan menjadi yang paling dikenal. Gitu. Paham ya? Oke, siapa? Nah, monarki sendiri juga dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama ada monarki absolut, yang kedua ada monarki konstitusional, dan yang ketiga ada monarki parlementer. Artinya apa, Bu? Artinya bisa kalian lihat di sini. Monarki absolut yang pertama, raja memiliki kekuasaan tidak terbatas, dan raja merangkap dalam ranah trias politika. Trias politika ada apa saja? Trias politika ada 3. Jadi raja dalam sebuah negara monarki absolut menjabat menjadi 3 kepala bagian sekaligus, yaitu kepala eksekutif, legislatif, dan yudikatif. That's right. Oke. Dan yang kedua ada monarki konstitusional. Raja atau ratu masih memiliki wewenang untuk berkuasa, tetapi dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Kalau konstitusi negara Indonesia sendiri apa? Ada yang tahu? Oke, benar. Dan yang terakhir ada monarki jenis parlementer, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan parlemen. Raja sebagai kekuasaan simbolis saja. Maksudnya bagaimana, Bu? Raja sebagai kekuasaan simbolis saja, yang artinya kepala bidang eksekutif bukan dipegang oleh raja, tapi dipegang oleh perdana menteri, seperti itu. Contoh negaranya apa saja? Jadi seperti ini. Contoh negara monarki absolut ada Brunei Darussalam dan Arab Saudi, karena mereka kekuasaan rajanya tidak terbatas. Sedangkan monarki konstitusional contohnya ada Monaco, Swedia, dan Denmark. Kemudian ada monarki parlementer, contohnya adalah negara Inggris, Belanda, dan Norwegia. Kita ambil contoh sampel yaitu negara Inggris. Negara Inggris punya kepala pemerintahan sendiri dan kepala negara sendiri. Kepala negara atau raja, ratu, atau presiden dipegang oleh Raja Charles berapa? Raja Charles III. Sedangkan kepala pemerintahan ini adalah yang memimpin rapat parlemen, namanya Rishi Sunak, yang sekarang sudah di reshuffle. Siapa namanya? Ibu juga lupa, nanti kalian googling ya. Belajarnya di rumah ya. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki berasal dari 2 kata, yaitu oli dan arkein. Oke? Nah, oli berarti beberapa, arkein berarti kekuasaan, yang berarti oligarki adalah sistem atau bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Kemudian oligarki pun juga dikenal dengan beberapa jenis. Yang pertama aristokrasi, yang kedua netokrasi, dan yang ketiga teokrasi. Apa itu aristokrasi? Aristokrasi adalah kekuasaan atau bentuk pemerintahan yang kekuasaannya ada di tangan kaum bangsawan atau saudagar-saudagar kaya yang ada di negara tersebut. Sedangkan netokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang sistem kekuasaan tertingginya ada di tangan koneksi perusahaan-perusahaan besar seperti startup. Netokrasi dan aristokrasi adalah suatu bentuk percabangan dari oligarki yang tidak semua negara mengakui bentuknya semacam itu, gitu. Tapi ada negara yang mengakui bahwa bentuk negaranya termasuk oligarki teokrasi, yaitu adalah contohnya Vatikan dan Iran. Karena sistem pemerintahan mereka, kekuasaan tertingginya ada di tangan pemuka agama, atau yang biasa disebut sebagai apa? Pemuka agama? Ya, betul, Paus. Next, setelah oligarki ada autokrasi. Auto berarti diri dan kratos berarti kekuasaan, yang berarti kekuasaan yang terkonsentrasi
pada satu orang saja atau dikontrol oleh satu orang saja. Banyak orang juga mengartikan autokrasi ini sebagai sistem komunisme. Tapi kalau kita berbicara komunisme lebih dalam, nanti ada yang mengatakan juga komunisme itu bukan suatu bentuk pemerintahan tapi sistem ekonomi. Tergantung kita masing-masing mempunyai pendapat seperti apa. Oke. Nah, pemerintahan ini melakukan kontrol pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jadi mulai dari aspek politik, pemerintahan, dan sosial diatur oleh pemerintah. Ada yang tahu contoh bentuk negara autokrasi atau komunisme seperti apa? Contohnya negara apa? Rusia. Ya, Rusia pada zaman Joseph Stalin. Dan kemudian ada satu lagi, yaitu apa lagi? Jerman pada zaman siapa? Penguasa yang otoriter di saat Jerman. Ya, betul. Jerman pada zaman Adolf Hitler saat itu menggunakan sistem autokrasi. Yang selanjutnya atau yang terakhir terdapat sistem demokrasi atau yang sering juga disebut sebagai republik oleh beberapa orang. Kekuasaan demokrasi tertingginya berada di tangan rakyat. Rakyat pada sistem atau bentuk pemerintahan demokrasi berpartisipasi langsung dalam pemilu. Ya, benar. Jadi tidak ada kekuatan tunggal. Setiap orang berhak bersuara, berserikat, berkehidupan nyaman, dan menjalani kehidupan sebagaimananya manusia semestinya. Terdapat pemilu dan rakyat terlibat penuh dalam pemilu. Penyelesaian masalahnya melalui diskusi atau yang dalam bahasa Indonesia disebut musyawarah. Oke. Terdapat juga perlindungan HAM dalam sistem demokrasi. Loh Bu, memangnya kalau di bentuk pemerintahan seperti autokrasi, monarki, oligarki, apakah tidak ada perlindungan HAM? Tetap ada, tapi perlindungan HAM di negara demokrasi itu lebih menyeluruh seperti perlindungan pada hak kepemilikan. Kalian pasti ketika punya rumah diakui kan kepemilikannya lewat sertifikat tanah. Sedangkan jika kalian hidup di Jerman pada zaman Adolf Hitler, mana ada kepemilikan pribadi? Kan tidak ada, karena semua dianggap milik bersama. Ingat, prinsip komunisme atau autokrasi adalah semua milik bersama. Jadi ketika seorang punya kekayaan harus dibagi, tidak ada kepemilikan pribadi. Oke, dari sini ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Bebas. Saya ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Saya belum pernah bertanya ya dalam materi pelajaran. Iya. Tapi kalian juga bisa menjawab, nggak apa-apa. Oh iya, saya coba jawabnya. Kan dalam satu dunia itu sudah terbentuk negara. Kalau misalnya ada wilayah yang belum dimiliki oleh suatu negara, apakah itu bisa direbut Oleh negara yang menemukannya pertama Iya. kali? Oke, pertanyaan bagus dari teman kita yang akan kita jadikan refleksi bersama-sama hari ini. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab? Sapri, Bu. Iya, Mas Sapri mungkin? Ayo Sapri, aku jawab. Iya. Rusia tidak memiliki pendapat apapun. Sependek pengetahuan saya, Mbak Reni, jika ada suatu orang atau komunitas atau negara sekalipun yang menemukan suatu pulau yang tidak berpenghuni atau tidak memiliki kepemilikan, itu dapat diajukan misalnya ke Dewan Internasional dengan organisasi bernama apa? PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Di sana bisa dirundingkan bersama bagaimana kepemilikannya. Misal kita mengetahui kasus Pulau Sipadan dan Likitan di antara Indonesia dan Malaysia, itu karena Malaysia kan lebih banyak mengambil atau memberikan andil seperti perawatan, pengelolaan, maka di sidang PBB dimenangkan oleh pihak Malaysia seperti itu. Nah, keputusan bisa seperti itu, bisa berdasarkan kedekatan letak geografis atau kebesaran kontribusi. Seperti itu. Mungkin menjawab? Menjawab kok, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Sama-sama. sama-sama. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya kalau tidak ada yang bertanya lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu Angga, kalian sudah paham Ya. karena tidak ada pertanyaan. Sekarang giliran Ibu yang menanyakan. Bagaimana jika seseorang tidak tergabung dalam kewarganegaraan manapun? Menurut kalian bagaimana? Menurut kami atau menurut hukum internasional, Ya, menurut kalian sendiri bagaimana? ya nggak apa-apa, itu kan haknya
haknya dia. Menurut saya tidak bisa Bu, karena orang tersebut tidak akan mendapatkan haknya. Ya betul. Ibu setuju dengan Mas Safri karena jawabannya lebih masuk akal. Negara itu menyediakan hak bagi para warganya. Mari kita berefleksi sejenak dengan analogi seperti ini ya. Ketika tidak ada yang membangunkanmu di pagi hari, tidak ada yang menanyakanmu kapan kamu pulang, dan tidak ada yang melarangmu kemanapun kamu pergi, kamu sebut itu kebebasan atau kesendirian ya? Kebebasan. Kenapa Mbak Santi menyebut kebebasan? Oh, kesendirian. Ya, kenapa? Oke, enggak tidak begitu. Oh, gitu. Oke, Mbak Nuri gimana menjawab apa? Oh, berarti masih single ya? Masih single ya, semua yang mau Mbak Nuri masih single. Nah, itu yang kita perlu renungkan bersama. Jika kita tidak tergabung dalam suatu aliansi, sebuah negara atau komunitas, kita sebut itu kebebasan atau kesendirian. Kalau kita sebut kesendirian, terlalu sendu dan memenaskan sekali karena kita tidak mau bersosialisasi ya. Kalau kita sebut kebebasan, siapa sih kita nggak mau diatur negara gitu loh? Ya Karena kan? tergantung individunya juga. Kalau misalnya orang ini Iya. yang lebih dulu menduduki pola itu daripada orang lain, terus mengarah-arahkan dia nggak mau diambil sama negara orang lain, dia tetap berkekeh tinggal di situ. Itu gimana? Nah, itu kemungkinan besar kasus seperti itu akan dibawa ke jalur hukum karena tidak ada orang yang bisa seenaknya, apalagi kita tidak sebagai warga negara tertentu hidup di negara orang. Itu kan sangat negara sekali ya, saya pikir. Oke, mungkin ibu kira cukup. Kalian bisa berdiskusi dengan cara sekelompok. Nanti kalian akan ibu tugaskan mendiskusikan suatu permasalahan yang harus kalian analisis bersama. Mungkin bisa berhitung dari sini. 1, 2, 5. 3. Oke, yang satu berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 3. Oke, karena materi ini sudah selesai, mungkin ibu akan memberikan kuis untuk pemantapan kita pada hari ini. Oke. 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 Jadi untuk menutup atau sebelum menutup pelajaran pada hari ini, ibu akan memberi pemantapan. Apakah kalian sudah paham dengan materi pada siang hari ini? Yang bisa diangkat tangannya terlebih dahulu, tidak boleh ngomong dulu, oke? Pertanyaannya, sebutkan 3 ciri negara monarki. Angkat tangan dulu. Ayo, bisa, terserah. Ayo. Kalau begitu satu saja, bisa angkat tangan? Ya, Mas Safri. Pimpin raja 1. Oke, betul. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ya, mudah sekali. Sebutkan minimal 2 negara yang menganut sistem atau bentuk pemerintahan monarki parlementer. Ya, Inggris, Belanda. Ya, betul. Oke. Oke. Kita lihat di kantong saya apakah masih ada ya? Masih ada satu sih. Oke. Oke, mungkin saya akan kasih pertanyaan lagi ya.
Pada tahun berapa Indonesia menganut sistem atau bentuk pemerintahan sebagai Republik Indonesia Serikat? Tunggu, bener-bener Fatima. Oh, Mas Safi yang lain ya, karena sudah dapat. Ayo. Tahun berapa baru deh? 49. 49 ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya, karena kalau yang di sana sudah bagian sama yang lain. Hidup sendiri tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bertemu di ketidaksengajaan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru.